Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalidatul Kamilah, NIM 19104077, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi internasional, ruang lingkup, dan tujuannya. Pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, ekspor dan impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter, serta organisasi ekonomi swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama, yaitu kebijaksanaan perdagangan nasional. Ruang lingkup yang pertama ini mengenai teori dan kebijaksanaan perdagangan nasional. Mengapa ada kata nasional? Hal ini mengacu pada beberapa kebijaksanaan dalam negeri juga berpengaruh terhadap perekonomian internasional. Yang kedua, ada kebijaksanaan moneter dunia. Teori dan kebijaksanaan keuangan dunia memang sudah pasti mempengaruhi ekonomi internasional. Seseorang bisa menilai sendiri bagaimana suatu kebijakan moneter memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat di dunia. Yang ketiga, organisasi internasional. Saat ini semakin bermunculan organisasi-organisasi atau unit kerja yang berkembang di bidang ekonomi internasional. Maka tak heran jika sifat dan karakteristik organisasi tersebut akan sedikit banyak mempengaruhi perekonomian dunia. Yang keempat, yaitu perusahaan multinasional. Sama seperti karakteristiknya, ekonomi internasional juga melingkupi perusahaan multinasional. Oleh karena itu, perekonomian dunia juga dipengaruhi semakin banyaknya perusahaan dengan jenis multinasional. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di berbagai sektor dan memiliki peran dalam memajukan perekonomian. Karakteristik ekonomi internasional ada 3, yaitu pasar terbuka, banyaknya perusahaan multinasional, dan persaingan semakin ketat. Yang pertama, pasar terbuka. Kondisi pasar dalam ekonomi internasional cenderung terbuka atau dikenal pula dengan liberasi pasar. Artinya akan ada banyak arus transfer uang dengan metode yang semakin inovatif dan canggih. Hal ini tentunya didukung perkembangan teknologi yang semakin canggih. Yang kedua, banyaknya perusahaan multinasional. Jika diperhatikan, bukan suatu rahasia lagi bahwa Indonesia semakin banyak bermunculan perusahaan multinasional. Pada dasarnya, jenis perusahaan ini memang berdampak ketergantungan terhadap asal negara perusahaan tersebut, hingga akhirnya akan meningkatkan hubungan ekonomi internasional di negara tersebut. Yang ketiga, persaingan semakin ketat. Sadarkah bahwa persaingan ekonomi saat ini semakin ketat? Tidak hanya dalam perusahaan dalam negeri, namun juga perusahaan luar negeri. Setiap negara beserta perusahaan yang didirikan di dalamnya senantiasa meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Selain itu, keefektifan dan efisiensi kerja pun semakin ditingkatkan demi mendapat hasil produksi terbaik. Tujuan ekonomi internasional. Tujuan daripada kegiatan ekonomi internasional yaitu untuk bisa meningkatkan kemakmuran suatu negara yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, tujuan tersebut dapat diraih apabila terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi internasional seperti contohnya ekspor, impor, perasuransian, pengkreditan, investasi, dan bidang yang lainnya. Manfaat
kegiatan ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatkan pendapatan suatu negara. Di Indonesia sendiri mungkin sudah tidak asing dengan istilah pahlawan devisa. Nah, merekalah para TKI yang bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah. Setelah bekerja, mereka akan menukarkan uang yang diperoleh menjadi rupiah. Dengan demikian, terjadi transaksi pembelian mata uang yang menjadi salah satu pemasukan besar bagi negara kita. Yang kedua, menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri. Jumlah produksi barang yang sedikit akan membuat harga produk tersebut menjadi mahal. Namun hal ini berbeda ketika sebuah negara menerapkan ekonomi internasional. Banyak perusahaan multinasional yang akan berdiri di perusahaan tersebut. Dengan demikian, harga barang pun akan lebih stabil. Selain itu, diperlukan banyak produksi melalui impor yang merupakan hal lumrah di setiap negara. Permintaan produk di dalam negeri pun terpenuhi dengan harga yang cenderung lebih murah dan stabil. Yang ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja suatu negara. Meningkatkan ekspor di banyak sektor perekonomian tentunya akan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Produksi barang dapat berkembang pesat dengan jumlah tenaga kerja yang memadai di bidangnya. Hal ini akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga mengurangi pengangguran. Penyerapan tenaga kerja menjadi tidak hanya di perusahaan dalam negeri, melainkan juga perusahaan multinasional. Manfaat yang keempat yaitu mempercepat pembangunan nasional. Demi menunjang kegiatan ekonomi internasional, tentunya banyak upaya pembangunan yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi fasilitas yang diperlukan. Misalnya dengan pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol dan lain sebagainya. Manfaat yang terakhir yaitu munculnya ahli-ahli di bidang teknologi. Efek globalisasi termasuk globalisasi ekonomi memang begitu terasa di berbagai segi kehidupan, salah satunya di Indonesia. Sudah banyak perusahaan inovatif dengan para ahli di bidangnya. Peralihan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri memang tengah dirasakan masyarakat di berbagai negara. Seorang bisa merasakannya dengan semakin banyaknya para ahli di bidang teknologi. Para ahli ini melakukan banyak terobosan teknologi yang semakin mempermudah manusia. Oleh karena itu, ekonomi internasional memang tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi informasi. Mungkin sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.